pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Lentera Dhamma. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2566 Buddhis Era tahun 2022 Masehi. Berbahagia sekali pada hari ini kita berada di Arama Maha Buddha berlokasi di Jalan Tanjung Bunga, Makassar. Sungguh berbahagia kita kedatangan narasumber kita yang begitu luar biasa, yaitu Bapak Dr. Insinyur Yongrislau Sotihotu Namo Buddhaya, yang bersama-sama akan menemani kita untuk memberikan pengetahuan mengenai dan pencerahan mengenai Waisak Terang Dunia. Ya, Pak, ini kita lihat ya umat Buddha di seluruh Indonesia banyak sekali ya kegiatan-kegiatan maupun berupa ritual ataupun tradisi Buddhis, Pak, ya, yang dilakukan oleh umat Buddha seluruh Indonesia. Nah, kira-kira Pak mungkin bisa diberikan pencerahan, Pak, dari berbagai ritual dan tradisi yang ada itu kira-kira apa, Pak? Seperti apa makna dan manfaat mungkin? Iya. Makasih Pak Rowin. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu seluruh pemirsa. Selamat Hari Waisak kepada semuanya. Semoga kita semua sehat, sukses, bahagia. Dan tadi sesuai dengan pertanyaan dari Pak Rowin, memang saat ini kita berada dalam bulan Waisaka. Bulan Waisaka ini merupakan salah satu penanggalan kuno ya di India, salah satu nama bulan di India, di mana sejak tahun 1950 itu ditetapkan oleh World Buddhist Fellowship, ya, Persaudaraan Buddhis Sedunia, bahwa di bulan Waisak itu kita tetapkan sebagai hari peringatan terhadap 3 kejadian. Oh, 3. Ya, yaitu kelahiran dari Pangeran Siddhartha, lalu pencapaian pencerahan atau menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Nah, 3 ini ditetapkan, 3 peristiwa ini ditetapkan terjadi ya, dirayakan pada saat Waisak tahun ini. Nah, sebenarnya kejadian ini kan sudah 2566 tahun yang lalu. Oh, begitu. Kan 2666 itu terhitung adalah tahun setelah Sang Buddha itu berparinibbana atau meninggal, wafat. Iya, jadi Sang Buddha ini sudah wafat 2566 tahun yang lalu. Nah, tentu pada saat itu kan belum ada belum ada kalender, ya. Nah, karena jadi orang tidak tahu harus kapan ini merayakan. Nah, oleh sebab itu untuk memperingati itu ditetapkanlah pada tahun 1950 itu ditetapkan bahwa setiap bulan purnama di bulan Waisak itu kita rayakan bersama 3 peristiwa itu sekaligus. Apakah 3 peristiwa itu terjadi pada saat yang bersamaan di zamannya Buddha? Nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas bahwa 3 peristiwa itu terjadi di bulan purnama. Oh, seperti itu, Pak. Ya. Jadi dulu-dulu kan memang belum ada kalender ya. Oke. Lalu apa sih makna ritual? Nanti kita akan lihat sendiri. Sebenarnya kegiatan ritual itu isinya ada 3. Yang pertama itu adalah isinya bagaimana umat memberikan penghormatan kepada Guru Agung Buddha Gautama. Jadi Sang Buddha ini dianggap sebagai seorang guru, Pak, ya. Guru spiritual yang telah menunjukkan kebenaran, nilai-nilai kebaikan, dan menunjukkan jalan untuk mengakhiri penderitaan. Seperti itu. Nah, umat ini kalau kita lihat kegiatan-kegiatan yang di wihara, umat ini melakukan penghormatan, sujud, ya, ada yang melakukan pradaksina keliling, lalu ada yang melakukan pembacaan parita. Itu kalau kita lihat ya memang isinya salah satu adalah bagaimana kita menghormati Sang Buddha. Walaupun Sang Buddha sudah lama berparinibbana, tetapi kita semua masih
punya penghargaan, punya kecintaan kepada beliau. Karena memang beliau punya jasa yang sangat besar untuk manusia dan kemanusiaan. Lalu yang kedua, di saat ritual atau perayaan Waisak, kita semua pasti diisi dan diajak untuk bermeditasi. Meditasi itu tujuannya sebenarnya adalah sebab memang salah satu inti dari ajaran Buddha itu adalah kan mengontrol pikiran, bagaimana bisa mengendalikan pikiran dengan baik. Nah, itulah meditasi yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita diberi kesempatan untuk berbuat kebajikan yang lain, seperti misalnya berdana, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa kita isi di dalam setiap ritual itu. Gitu Pak Roin. Jadi ritual ini sebenarnya dulu itu dilakukan ada makna sebenarnya, tapi karena dia dilakukan secara rutin terus-menerus sudah ribuan tahun, kadang-kadang orang sudah lupa maknanya. Seperti itu. Nah, seperti misalnya kita melakukan sujud kepada Sang Buddha, kita bernamaskara ke Sang Buddha, ke depannya Buddha Rupang misalnya. Itu kan sebenarnya wujud bagaimana kita memberikan penghormatan. Selain itu kita ada kerendahan hati di kita untuk memberikan menghargai seseorang. Nah, sebenarnya kegiatan-kegiatan itu kan sangat penting. Cuma karena dia dilakukan secara rutin, sehingga kadang kehilangan makna. Artinya orang sudah lupa maknanya. Sama kita lah, setiap hari melakukan bangun pagi misalnya mandi, sikat gigi, lalu sarapan. Setiap hari kita melakukan itu, sehingga akhirnya karena itu rutin dilakukan, sehingga akhirnya itu berjalan sebagai seolah-olah seperti ritual kehidupan kita setiap hari. Bermakna, tapi kadang-kadang orang sudah lupa maknanya. Orang lakukan itu sebagai satu tradisi, kebiasaan gitu. Nah, itulah sebenarnya makna ritual yang kita sering lakukan, khususnya di bulan Waisak. Jadi semua ritual yang kita lakukan, apakah di saat Waisak seperti saat ini, atau ritual-ritual yang kita lakukan misalnya di saat hari upacara yang lain, semua itu pasti punya makna, punya tujuan, dan punya manfaat. Yang tiga itu, penghormatan, ya, lalu kita melakukan latihan pengendalian diri atau pengendalian pikiran, dan yang ketiga dengan berbuat baik, apakah melalui berdana, lalu melalui kegiatan-kegiatan yang lainnya di wihara, ataupun juga di rumah mungkin. Gitu. Seperti itu Pak ya. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Tadi saya sempat menangkap ada beberapa poin penting Pak ya. Jadi di dalam setiap momen Waisak itu ada 3 peristiwa tadi Pak ya. 3 peristiwa agung gitu ya. Makanya setiap kali upacara Waisak itu atau ucapan Waisak, kita sering sebut selamat hari Trisuci Waisak. Yang disebut Trisuci itu 3 peristiwa yang kita anggap peristiwa agung ya. Itu kelahiran, pencapaian pencerahan, dengan wafatnya Sang Buddha. Iya Pak. Ya. Baik, saya ingin sedikit juga ingin mengetahui Pak sehubungan dengan tema pada hari ini mengenai Waisak Terang Dunia. Jadi kira-kira apa korelasinya Pak antara dari Waisak Terang Dunia ini dengan sosok Buddha sebagai guru, seperti apa Pak? Pak Roin, ini kan besok, tanggal 22 besok itu kan ada kegiatan salah satu kegiatan yang dibuat oleh pemuda-pemuda kita untuk mengekspresikan cinta dan untuk mengekspresikan penghormatan kepada Sang Buddha. Mereka melakukan pertunjukan seni budaya dengan tema Lokaprabha Waisak 2566. Lokaprabha itu kan terang dunia. Nah, apa sih hubungannya Waisak dengan terang dunia sebenarnya? Jadi gini pemirsa, Buddha hadir sering diistilahkan dengan kehadiran dari penerang dunia. Nah, terang dunia itu bagaimana sebenarnya? Jadi gini, kalau kita melihat segala sesuatu di alam semesta ini, nah misalnya kita melihat barang-barang yang ada di depan kita, kenapa bisa kita melihat dengan jelas? Pertama karena ada terang, ada cahaya, gitu ya.
Yang kedua, karena mata kita terbuka. Walaupun ini terang, dunia ini terang, tetapi kita sendiri, mata kita tertutup kayak orang tidur, ya kan kita nggak bisa melihat. Jadi kita bisa melihat segala sesuatu. Anggaplah kita mau melihat meja yang ada di depan kita. Meja itu sebenarnya di mana? Meja itu ada, bukan hanya ada di situ, tapi meja itu sebenarnya ada di pikiran kita. Kita melihat cahaya itu masuk ke mata kita, lalu dia membentuk refleksi, merefleksi dalam pikiran kita, dan kita bisa melihat. Nah, yang disebut dengan terang dunia itu apa sebenarnya? Jadi Waisak ini kita sangat berharap sekali melalui momen Waisak kita ini bisa bisa tersadar untuk bisa melihat dengan terang hal-hal yang terjadi apa adanya. Seperti itu. Ya, jadi apa sih yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita? Kita bisa melihat segala sesuatu apa adanya. Yang benar kita lihat sebagai yang benar, yang salah kita lihat sebagai yang salah, yang bermanfaat kita lihat sebagai yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat kita lihat sebagai hal yang tidak bermanfaat. Nah, untuk membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk, ini kan butuh terang. Nah, Buddha itu Buddha berasal dari kata Bud kan. Bud itu artinya kesadaran, sadar. Jadi Sang Buddha itu sering diistilahkan sebagai orang yang sadar. Makanya disebut Buddha. Begitu juga dengan kata budaya. Budaya itu kan berarti kata Bud juga. Itu sadar sebenarnya. Jadi sadar itu adalah orang-orang yang matanya terbuka. Kadang-kadang kita sering melihat banyak hal di depan kita nggak lihat. Karena apa? Kita tidak sadar, tidak menyadari barang itu ada di depan kita. Banyak sekali kejadian kita taruh kunci di sembarang tempat, lalu kita berusaha mencari kunci, di mana nih kunci? Padahal kunci itu mungkin di depan mata kita nggak lihat. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran kita pada saat kita meletakkan kunci itu, dan tidak ada kesadaran kita pada saat kita melihat. Sang Buddha pernah bilang di Dhammapada ayat 21, bahwa orang yang sadar, itulah sebenarnya orang yang hidup. Orang yang tidak sadar, dia adalah orang yang hidup, tapi sebenarnya seolah-olah dia sudah mati. Gitu. Jadi apa yang membedakan antara orang mati dengan orang tidur dengan orang yang hidup? Ya. Orang yang mati itu tubuhnya ada, tapi kesadarannya tidak ada. Artinya apa? Ya mata kesadarannya tidak melihat. Gitu. Lalu yang kedua itu adalah orang yang ketiduran, yang tidur. Orang yang tidur itu fisiknya ada, tapi kesadarannya lemah. Oleh sebab itu, apapun yang ada di sekitar dia tidak tahu apa-apa. Karena apa? Kesadarannya lemah, tidak berfungsi. Kesadarannya itu baru berfungsi mungkin setelah kita panggil-panggil atau kita sentuh, bangun, bangun, gitu. Atau dia mendengar suara yang keras, gitu. Baru kesadarannya bisa muncul. Nah, seharusnya kita yang hidup seperti ini normal, itu harusnya hidup bukan hanya fisiknya yang berfungsi, tetapi juga kesadarannya juga harus berfungsi. Nah, kesadaran inilah yang membuat sebenarnya manusia itu hidup dan bisa melihat dengan terang dunia ini. Jadi walaupun dunia ini ada mataharinya, tapi kalau mata kita, kesadaran kita tidak berfungsi dan baik, ya kita akan melihat terang dunia ini. Sama dengan kita menjadi orang buta yang hidup di tengah-tengahnya cahaya matahari yang terik. Apapun juga kita nggak lihat. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan terang dunia. Jadi terang dunia yang pertama, kita membutuhkan cahaya. Cahaya itulah nilai-nilai kebenaran yang kita miliki. Kenapa sampai kita bisa mengatakan ini warna merah, itu warna hitam misalnya? Ini kan karena ada knowledge, ada pengetahuan kita. Pengetahuan kita inilah yang membuat ini jadi terang, ini jadi gelap, ini benar, ini salah. Gitu. Iya, Pak. Jadi selain ada pengetahuan yang cukup, kita juga sebenarnya perlu untuk melihat dengan terang. Jadi dua hal yang kita butuh, yaitu pengetahuan cukup, ya, dengan cara melihat. Itulah sampai membuat dunia ini menjadi terang. Dan Waisak ini mengajarkan kepada kita bahwa kehadiran Buddha itu adalah kehadiran dari kesadaran. Tidak mungkin ada hadir Buddha yang tanpa kesadaran.
Apa sih yang dicapai di saat Trisuci itu? Trisuci itu kan pencapaian pencerahan. Pencerahan itu adalah mencapai kesadaran yang permanen. Kita ini kadang-kadang ada juga kesadaran, cuma karena kesadaran kita kan tidak permanen. Kadang-kadang kita sadar, kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu tanpa kesadaran gitu. Kita melakukan sebagai apa ya, kebiasaan saja. Jadi kebiasaan sebenarnya itu banyak bilang kita perlu melakukan kebiasaan baik. Sebenarnya nggak ada kebiasaan yang baik. Karena apa? Karena kebiasaan itu dilakukan tanpa kesadaran. Kita melakukan segala sesuatu yang tanpa kesadaran sebenarnya tidak baik. Makanya dalam meditasi kan kita diajarkan menyadari segala sesuatu. Gitu. Walaupun kita melakukan segala sesuatu itu secara rutin, tapi kita melakukan dengan penuh kesadaran. Setiap pagi kita bangun, sikat gigi misalnya, karena rutin kadang-kadang kita sudah tidak sadar. Gitu. Gitu. Apalagi misalnya dalam aktivitas yang penting, makan, minum, gitu. Kita harus penuh kesadaran. Kemarin ada satu teman kita, ya tergesa-gesa gitu tanpa kesadaran, minum air dalam botol, dia kira air aqua misalnya, ternyata yang dia minum air hand sanitizer. Ini akhirnya untung bisa tertolong gitu. Karena apa? Karena dia melakukan tidak penuh kesadaran. Nah, kadang-kadang kegiatan kita meskipun dia rutin ya, kita perlu lakukan dengan penuh kesadaran seperti itu. Seperti itu Pak ya. Wah, menarik sekali ya pemirsa ya. Saya menangkap beberapa kata-kata yang sangat bermakna sekali Pak ya. Tadi salah satunya adalah melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Mungkin yang dimaksud ini Pak, misalnya pada kehidupan keseharian kita, mungkin tentu kan ada hal-hal, tentu ada konflik di dalam mungkin rumah tangga, ataupun mungkin bagi anak-anak yang sementara masih bersekolah, tentu ada masalah-masalah setiap hari. Itu mungkin yang dimaksud di sini adalah kita melihat dan menghadapi masalah itu tidak dengan kemarahan, mungkin seperti itu Pak. Jadi gini ya, dunia ini kan penuh masalah ya. Penuh masalah. Bukan hanya masalah dengan keluarga, tapi masalah dengan dalam kehidupan bisnis misalnya. Bahkan tidak usah itu, kita sendiri ini satu masalah juga. Masalahnya itu gini, antara keinginan kita, ya, antara keinginan hati kita misalnya dan perasaan kita ini tidak sejalan. Perasaan saya sangat suka, tetapi saya tahu bahwa pikiran kita mengatakan ini bahwa ini tidak baik. Contoh makanan misalnya, ada makanan yang menurut kita ini sangat enak, tetapi kita juga tahu bahwa makanan ini kita ingin sekali makan, tetapi makanan itu tidak sehat untuk kita. Antara keinginan kita dengan perasaan mau kita itu kan tidak sejalan. Itu juga jadi satu masalah untuk kita, karena terjadi konflik dalam diri kita. Nah, konflik itu juga bisa terjadi di luar, misalnya dengan anak-anak, dengan keluarga gitu. Tapi masalahnya satu saja, karena kita nggak bisa melihat permasalahan itu dengan jelas. Jadi contoh misalnya, anak-anak kita itu mempunyai sikap yang tidak baik, tidak sesuai dengan keinginan kita. Permasalahan itu sebenarnya bukan di dia, permasalahan itu ada di hati kita. Karena apa? Kita yang tidak sesuai antara hati kita dengan keinginan anak kita. Jadi masalahnya apa? Kita nggak bisa melihat masalah itu dengan jelas. Nah, itulah sebenarnya kita harus membuat pikiran kita menjadi lebih terang. Itulah kita butuh kesadaran untuk melihat, butuh pengetahuan juga untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana sikap yang harus kita ambil, mana yang tidak, yang harus kita hindari gitu. Cuma sayangnya sekarang ini setiap permasalahan yang ada, orang-orang itu sering melihat permasalahan itu adalah permasalahan orang lain. Kita melihat orang lain yang salah, orang lain yang harus membenarkan diri, padahal sebenarnya banyak hal-hal yang harusnya kita lah yang harus berbuat sebenarnya. Kita yang harus menyesuaikan diri, melihat apa yang harus kita perbaiki gitu. Dan kita kadang tidak sadari itu. Karena apa? Kita hidup dalam kegelapan. Tidak ada terang dalam pikiran kita gitu. Oh, jadi kita masih gelap nih Pak ceritanya. Ya, kita ini kan manusia biasa ya, masih penuh kekotoran batin. Bahkan dalam istilah Buddhis itu kan disebut kita ini masih punya kegelapan batin. Gelapan batin itu artinya kan kita nggak bisa melihat dunia hati kita.
Jadi dunia ini kan sebenarnya ada di batin kita kan sebenarnya. Iya, Pak. Apapun yang ada yang kita lihat di dunia ini, dia baru menjadi ada kalau dia masuk ke dalam batin kita. Gitu. Nah, kita nggak bisa melihat, disebut kegelapan batin. Gitu. Berarti masih remang-remang Pak ya, seperti itu Ya, ada yang remang-remang, ada yang memang gelap, ada yang sudah terang, ada yang juga terangnya itu temporer. Temporer itu kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap. Ya itulah butuh latihan ya. Dan memang Waisak ini mengajarkan kita gimana kita harus, jadi salah satu makna penting Waisak ini adalah kita hidup penuh kesadaran. Dan kalau kita hidup penuh kesadaran, saya yakin kita sudah bisa melampaui hal baik dan hal buruk. Baik dan buruk itu yang sudah tidak ada lagi sebenarnya dalam diri orang-orang yang hidupnya penuh kesadaran seperti itu. Seperti itu Pak ya, wah menarik sekali ya. Pak, saya terpikir satu yang ingin saya tanyakan, melihat kondisi generasi muda Buddhis kita saat ini, di mana mungkin karena kesibukan, mungkin karena pekerjaan dan sebagainya, nampaknya mungkin ada beberapa dari tradisi Buddhis ataupun ritual sehubungan dengan Waisak itu yang nampaknya mulai tergerus Pak, dalam artian generasi muda kita ini mulai itu untuk apa? Iya untuk apa? Misalnya apa kita nggak ada gunanya, puja gitu. bakti misalnya seperti seperti mungkin malas ke wihara dah. Sudah tiap minggu, padahal dulunya misalnya aktivis dan sangat aktif Pak. Nah, melihat seperti ini kira-kira kiat-kiat apa Pak mungkin yang Gini, bisa Pak Rowin, memotivasi? Ya, betul, gini Pak Rowin. Untuk memotivasi seseorang, kalau dia hanya harus mendapat motivasi dari luar, itu sama dengan mobil mogok yang baru bisa jalan kalau didorong gitu. Jadi sebenarnya dia harus self-motivated. Self-motivated itu seperti mobil-mobil sekarang itu di starternya dari dalam. Pak. Jadi apa artinya? Dia yang harus mampu memotivasi dirinya. Tapi untuk memotivasi diri itu memang orang harus butuh pengetahuan. Jadi gini, kenapa kita ini tidak perlu dimotivasi untuk makan misalnya? Ayo kita ajak orang, ayo dong makan. Ayo minum, kenapa tidak perlu motivasi makan dan minum? Karena apa? Orang tahu manfaatnya. Karena orang tahu manfaatnya, sehingga tanpa disuruh pun orang-orang itu akan melaksanakan. Nah, sekarang ini banyak orang-orang mengatakan, Pak, daripada saya ke wihara, lebih bagus kita ke mall saja. Itu ya. Nah, karena dia tidak tahu manfaatnya ke wihara. Nah, manfaat ke wihara itulah yang harus dijelaskan, diedukasi, sehingga mereka jadi tahu untuk apa orang-orang ke wihara, jadi tidak perlu gitu ya. Oke. Oh seperti itu Pak ya, baik. Wah menarik sekali ya, tanpa terasa pemirsa kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin Pak ada yang bisa disimpulkan atau closing statement yang untuk semua umat Buddha Pak di Indonesia mengenai terang dunia ini, kira-kira kita apa yang perlu kita kembangkan Pak seperti itu. Oke, para pemirsa, saat ini kita berada dalam suasana Waisak. Dan jangan sampai kita melewatkan Waisak ini tanpa mengambil atau memetik satu hikmah pun. Minimal ada satu hikmah yang bisa kita gunakan di dalam momen Waisak ini untuk membenahi diri kita. Dan seperti pembicaraan saya dan Pak Rowin tadi, salah satu yang kami titipkan pesan untuk Bapak dan Ibu, saudara pemirsa semua, yaitu kita harus belajar untuk hidup penuh kesadaran. Lakukanlah segala sesuatu bukan hanya dalam meditasi orang penuh kesadaran, tapi dalam setiap aktivitas. Anda bekerja di kantor, sekolah, lalu Anda melakukan kegiatan sehari-hari di rumah, kembangkan selalu kesadaran, karena itulah yang membuat hidup kita menjadi terang. Itulah yang membuat kita bisa melihat segala sesuatu ini, baik, buruk, salah, benar itu dengan jelas. Selain itu, kita menambah pengetahuan agar kita tahu membedakan mana hal yang benar, mana hal yang tidak baik. Gitu. Itulah titipan pesan saya, Pak Rowin. Kembangkan kesadaran agar kita bisa menjadi terang untuk hidup kita, menjadi terang juga untuk orang lain. Anumodana dan terima kasih Bapak ya atas pencerahan dan penerangannya Pak pada hari ini ya. Ya, demikianlah pemirsa TVRI Sulawesi Selatan.
saksikan terus kami di dalam acara Lentera Dhamma, dan Selamat Waisak. kami kembali mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2566 Buddhis Era tahun 2022 Masehi. Dan saksikan terus kami hanya di TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat